Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esokmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-Nya. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita panjang umur. Alhamdulillah kita telah menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang beriman. Ini adalah nikmat yang besar yang harus tetap selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak dan semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dunia ini dengan berbagai macam yang saling berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segalanya secara berpasang-pasangan. Baik itu dari yang tumbuh dari bumi dan juga dari dirimu sendiri, dan juga berpasangan dari hal-hal yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam surah lain, dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan dari segala sesuatu kami ciptakan segalanya berpasangan, dua pasang. Supaya apa? Supaya kamu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini serba berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kiri, ada kanan. Ada suami, ada istri. Begitu juga dalam hal keadaan. Ada kesenangan, ada yang namanya kesengsaraan. Ada sakit, ada sehat. Ada kaya, ada miskin. Inilah maha sucinya Allah. Supaya dunia ini bisa stabil keadaannya. Sekarang kita bertanya, kenapa Allah menjadikan kesengsaraan? Kenapa Allah menjadikan kemelaratan? Allah jadikan yang namanya penyakit. Allah yang menjadikan namanya kemiskinan.
Jawabannya tidak lain adalah karena kita hidup ini bukan di surga. Kita hidup ini di dunia yang penuh dengan cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-155 Allah menekankan, dan pasti kami akan menguji kamu, kata Allah. Pasti kami akan menguji kamu dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta benda, yaitu kemiskinan, kekurangan jiwa, yaitu apa? Penyakit, sakit, meninggal, mati, wafat, wassamarat, kekurangan tumbuh-tumbuhan, yaitu kekurangan harta benda. Allah menguji kita, para jamaah. Ini sama juga yang khatib telah rasakan beberapa hari ini. Benar-benar kita diuji. Tetapi jangan kita bersedih hati. Yang pertama tadi karena Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Tidak mungkin orang sehat semua. Tidak mungkin orang kaya semua. Tidak mungkin orang sejahtera semua. Pasti ada pasangannya. Orang miskin, pasti ada orang kaya. Yang kaya pasti ada yang miskin. Yang sehat pasti ada yang sakit. Dan semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya. Dan kami uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan syarrun. Apa itu syarrun? Kejelekan, kemalaratan, kemiskinan, penyakit, meninggal dunia. Dan juga kami uji kamu dengan apa? Dengan khairun. Apa itu khairun? Kebaikan, kekayaan, ini ujian. Pangkat yang tinggi juga ujian. Kesehatan ujian, semuanya serba ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tetapi khusus ujian sarun tadi, ujian kemelaratan tadi, ujian yang tidak enak tadi, Allah memberikan kita apa? Kabar gembira. Allah menguji kita dan Allah memberikan kepada kita kabar gembira. Bukan kabar sedih, tetapi kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah tersebut. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan ujian, tetapi Allah juga memberikan kabar gembira. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar yang ketika, yang apabila ditimpa musibah, yang mungkin musibah yang syarrun tadi, yang jelek tadi ditimpakan kepadanya, dia berkata semuanya ini kita milik Allah. Diri kita milik Allah, suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah semua, harta kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita juga pasti akan kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Dalam surah Al-Anbiya tadi, Allah menguji asyarrun, kejelekan dan juga kebaikan, dan kepada kamilah kamu akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan berkecil hati. Di samping Allah memberikan kabar gembira, Allah juga memberikan 3 karunia-Nya. 3 ganjarannya. Sambungan dari ayat tersebut. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah
Orang-orang yang sabar tadi, yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, semuanya ini milik Allah. Kita milik Allah, jabatan juga milik Allah. Harta benda kita semua milik Allah. Tidak ada yang perlu kita sesalkan terus-menerus kalau Allah berkehendak mengambil itu semua miliknya. Kita hanya dititipkan sementara di dunia ini. Mending kita dititipkan cuma 10 tahun. Mending kita dititipkan mungkin sampai 70 tahun atau 60 tahun. Boleh jadi Allah menitipkan kepada kita cuma 10 tahun, 20 tahun, 24 tahun. Ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Dikatakan Allah, sambungan ayat tersebut, mereka itulah yang Allah berikan apa? Shalawatun min rabbihim. Dalam surah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan di situ apa? Keberkahan yang mulia. Dalam tafsir yang lain adalah pengampunan yang mulia, pengampunan yang sempurna. Apapun maknanya, pengampunan dan keberkahan itu adalah suatu ganjaran yang sangat mulia sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatun min rabbihim wa rahmah. Rahmat dari Allah, Allah akan berikan bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan juga mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini sangat-sangat mulia sekali. Dan mungkin kita di sini ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dengan kekurangan harta, dengan meninggalnya sanak saudara. Sekali lagi jangan kita bersedih, karena bagaimanapun Allah pasti akan berikan ganjaran yang 3 tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat yang sangat mulia yang bisa kita kupas dalam kesempatan yang sedikit ini, yaitu dalam surah An-Nasr. Al-Insyirah, maaf. Alam nasrah laka sadrak. Di ayat yang kelimanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesusahan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Allah ulang sampai 2 kali. Maknanya di sini, walaupun Allah menguji kita, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Dengan 2 ayat ini yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ ada pemakaiannya inna, sesungguhnya, untuk menguatkan bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Bahwa Allah tidak membiarkan kita dalam kemelaratan, dalam kesusahan, dalam kesedihan. Allah pasti akan disertakan dengan kemudahan. Maka inna, sesungguhnya. Dan juga di situ ada kata-kata ma'a, beserta. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta. Kenapa Allah tidak pakai ba'da, setelah? Ya mungkin ba'da. Setelah kesusahan itu ada jelang waktunya. Ada sela waktunya. Tetapi dipakai ma'a, yang berarti setelah kesusahan pasti langsung ada yang namanya kemudahan. Ini ayat yang sangat mulia sekali. Walaupun dalam ayat yang lain Allah ada berfirman, sayaj'alullah ba'da usri yusra, dan pasti Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahan. Tetapi 2 ayat yang sangat mulia ini Allah tulis di situ. Allah sebutkan di situ dengan kata-kata ma'a, yang artinya beserta. Yang artinya setelah kesulitan, setelah kemiskinan, setelah kita bersusah payah, Allah pasti akan berikan kemudahan dengan atas segala kesulitan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kemuliaan yang lain dalam ayat tersebut. Kata-kata al-usri. Karena nanti kita buka di rumah mushafnya,
Inna ma'al usri. Apa itu usrun? Usrun itulah kesulitan. Di situ dia bersifat ma'rifah. Ada alif lamnya. Al-usri. Sedangkan yusron di situ nakirah. Tidak ada alif lamnya. Begitu juga ayat yang keduanya, ayat yang keenamnya. Apa maknanya di sini? Kata oleh para ahli tafsir, maknanya adalah al-usru itu cuma satu kesulitan kita. Karena dia ma'rifah, karena dia sudah diketahui usrunnya, kesulitannya sudah diketahui. Tetapi yusrunnya itu nakirah, yang berarti umum. Yang diulang juga itu di ayat kelima dan enamnya. Berarti satu kesulitan kita, Allah ganjar dengan kemudahan 2 kali. Dan mungkin juga lebih dari 2 kali kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena yusrunnya di situ, dia bersifat nakirah, bukan ma'rifah. Ini mungkin bagi kawan-kawan para jamaah yang belajar bahasa Arab. Nah disinilah, dengan 2 ayat yang mulia ini, kita jangan ragu. Kita jangan ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang Rahman, yang Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak menghendaki kita susah di dunia ini apalagi di akhirat. Allah tidak menghendaki kita masuk neraka. Semuanya Allah menghendaki masuk surganya. Tetapi kenapa Allah menyiapkan neraka? Itu tadi itu. Semuanya berpasang-pasangan. Ada surga, ada neraka. Kenapa Allah menyiapkan neraka? Karena Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Makan, kita Allah siapkan segala macam untuk dimakan. Dari tumbuh-tumbuhan, dari al-an'am, binatang-binatang ternak. Dan juga dalam kehidupan kita Allah menyiapkan apa? Petunjuk Al-Quran. Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita nafsu. Dan semua itu harus kita landasi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya Allah siapkan neraka bagi orang yang membangkang. Dan sebenarnya Allah dengan Maha Rahmannya, Maha Rahimnya menghendaki semua kita di sini adalah bahagia di dunia kita dan juga di akhirat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyyuh addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita. Petunjuk ke jalan yang lurus. Supaya Allah juga memberikan kita kesehatan, nikmatnya yang tidak putus-putusnya. Mudah-mudahan juga kita bisa bersabar dari segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Karena ad-dunya darul bala, dunia ini adalah tempatnya bala, tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau diuji, lebih baik kita mati aja. Karena bagaimanapun semakin Allah cinta kepada kita, semakin banyak ujian yang menimpa kita. Mungkin ujian kepada kita tidak seberapa dibandingkan dengan ujian para rasul, para anbiya. Rasulullah SAW anaknya 7
enam-enamnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 anaknya meninggal dunia. Kita baru 1, kita baru 2. Belum lagi ujian-ujian yang lain yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi-nabi yang lain. Makanya dengan ujian yang sedikit Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita suudzon kepada Allah, marah kepada Allah, marah kepada takdir Allah. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat-sangat tercela sekali. Mari kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khidul man khajalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.